Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar media pembelajaran. Oke, di sini membahas mengenai pengertian konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai peserta didik dalam dunia pendidikan, yang mana terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, yaitu bertingkat. Dan ini berikut adalah 3 tahapan utama dalam konsep pembelajaran. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yaitu langkah awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, yang mana pada tahap ini pendidik ataupun seorang guru harus melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan tujuan pembelajaran, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang mana akan membantu dalam menentukan arah dan outcome dari pembelajaran tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik ataupun siswa, yaitu dengan cara memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar pembelajaran dapat disesuaikan lebih efektif. Jadi seorang guru sebaiknya harus mengenali karakteristik seorang siswa. Lalu merancang strategi dan metode pembelajaran yang akan dilakukan dengan cara memilih strategi dan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi harus menyesuaikan ya. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, yaitu merancang kegiatan pembelajaran secara terperinci dari awal sampai akhir, meliputi materi apa saja nanti yang akan diajarkan, terus media apa yang akan digunakan, dan evaluasi. Selanjutnya ada penulisan naskah media. Penulisan naskah media adalah proses kreatif dan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang menarik dan mudah dipahami. Di sini ada langkah-langkah dalam penulisan naskah media. Memahami siapa yang akan menggunakan media tersebut dan menyesuaikan konten sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Lalu menentukan jenis media apa yang akan digunakan dengan cara memilih jenis media yang paling sesuai seperti video, audio, ataupun media cetak yang berdasarkan kebutuhan pembelajaran yang akan digunakan. Lalu merancang konten, menulis naskah yang terstruktur dengan baik, mencangkup semua informasi penting dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu membuat storyboard untuk memvisualisasi alur media, terutama penting untuk media visual seperti video dan lain sebagainya. Lalu ada produksi media. Produksi media adalah tahap di mana naskah yang telah disusun diubah menjadi produk media yang siap digunakan. Di bawah adalah langkah-langkah dalam produksi media meliputi pengambilan gambar video, lalu pengeditan, penambahan efek dan animasi, kemudian juga ada pengujian dan revisi. Kembali lagi pengambilan gambar ataupun video dengan cara melakukan perekaman sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Lalu ada pengeditan, mengedit materi yang telah direkam agar lebih menarik dan mudah dipahami. Ada juga penambahan efek dan animasi, yaitu menambahkan elemen visual dan audio yang dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman. Lalu ada pengujian dan revisi, yaitu menguji media yang telah diproduksi untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya sebelum digunakan dalam pembelajaran. Ketiga tahapan yang tadi itu saling berkaitan dan sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan perencanaan yang matang, penulisan naskah yang baik, dan produksi media yang berkualitas, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih optimal. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.